Baik, Bapak dan Ibu, ini saya mengingatkan untuk persamaan dasar akuntansi yang sudah dimodifikasi ya. Penjelasannya kalau yang ketinggalan silahkan dibuka ya di video yang sudah di-share di YouTube ya. Ini secara singkat saya akan mengingatkan kembali ya bahwa ya untuk ya eh, membuat jurnal ya jurnal kita ada jadi setiap jurnal itu minimal ada dua dua akun ya ada dua akun yang digunakan ya namanya jurnal double entry ya double entry maksudnya minimal ada dua ya ada dua akun yang digunakan yang dicatat dalam setiap transaksi. Kemudian penempatan angkanya yang satu di sebelah kiri, yang satu lagi pasti di sebelah kanan ya. Jadi ada dua akun yang nanti penempatannya yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana menentukan yang di sebelah kiri yang mana, di sebelah kanan yang mana. Maka aturannya mengikuti posisi normal akun ya. Posisi normal akun adalah yang ini ya. Posisi normal akun adalah ya beban dan aset di sisi kiri. Kemudian utang, modal dan pendapatan di sisi kanan. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau ya transaksi itu menyebabkan beban ataupun aset bertambah, maka beban ataupun aset itu tempatkanlah di sisi kiri. Kemudian kalau eh, yang bertambah adalah utang, maka utang tempatkan di sisi kanan. Kalau yang bertambah modal, tempatkan di sisi kanan. Kalau pendapatan juga di sisi kanan. Bagaimana kalau kondisinya sebaliknya? Ya, misalnya transaksinya malah asetnya menjadi berkurang. Kalau asetnya menjadi berkurang, maka kalau bertambah di kiri, kalau berkurang ditempatkan di kanan. Ya, atau modal berkurang berarti modalnya ditempatkan di kiri. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya untuk eh, dasar atau aturan dalam menempatkan di sisi kiri atau di sisi kanan ya. Kemudian sisi kiri kita namakan debit ya. Kalau di sekolah, di kampus ya sisi kiri kita menyebutnya sisi debit. Sisi kanan disebutnya sebagai kredit ya. Jadi sekali lagi ya, untuk debit artinya kiri ya, kredit artinya kanan ya. Jangan ada yang salah mengartikan debit tambah kredit kurang itu salah ya. Yang betul debit sebelah sisi kiri, kredit sisi kanan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita akan eh, ini sudah dibahas kemarin ya, boleh kita lewati saja. Nah, sekarang kita mau ke contoh yang nah, yang selanjutnya ya, yaitu menjurnal saldo awal ya. Bapak dan Ibu ya, untuk saldo awal ini tentunya bagi Bapak dan Ibu BUMDesnya yang sudah berjalan ya dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu BUMDesnya sudah berjalan, sudah beroperasi, maka tahun lalu sudah ada
transaksinya ya. Tahun lalu sudah ada transaksinya ya. Sudah ada ya, sudah ada transaksinya. Kemudian sampai akhir tahun sudah ada laporan laba ruginya, kemudian sudah ada neracanya dan di akhir tahun sudah punya uang ya, ada uang tunai ya, ada ATK misalnya dan lain-lain. Maka di tahun yang berikutnya, di tahun ini, maka Bapak dan Ibu harus melakukan pencatatan atas saldo-saldo aset, utang dan modal yang dari akhir tahun yang lalu. Misalnya ya, misalnya tahun ini kan BUMDesnya udah berjalan ya, BUMDes sudah berjalan, kemudian tahun lalu akhir tahun di neraca ataupun di neraca saldo kita ada laporan kas tunainya 20 juta ya. Kemudian ada kas di bank 70 juta, ada alat tulis kantor 5 juta, ada peralatan mesin 25 juta, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Nah, Bapak dan Ibu ya, eh, yang baru ikut pelatihan sekarang, saya perlu menjelaskan sedikit akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau kita punya membeli barang ya yang misalnya laptop ya. Misalnya laptop itu kita beli dengan harga 5 juta ya. Kalau laptopnya harga 5 juta, ke- kalau sudah dipakai setahun, maka laptop ini kalau kita jual lakunya tidak lagi 5 juta pasti ya. Pasti sudah turun harganya ya. Nilai laptop menurun. Kalau sudah dipakai 2 tahun, maka nilainya turun lagi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, turunnya nilai laptop itu kalau di akuntansi kita catat di akun namanya akumulasi penyusutan. Jadi tiap tiap tahun nilai laptop kan berkurang. Berkurang maksudnya nilainya menyusut. Ya, dipakai setahun nilainya menyusut. Ya. Nanti dipakai tahun yang kedua dipakai lagi nilainya kurang lagi. Nah, tahun satu berkurang ditambah dengan penurunan di tahun kedua ya dikumpulkan ya. Jadi penurunannya digabungkan. Tahun pertama berkurang, tahun kedua berkurang, itu kita akumulasikan ya. Kita jumlahkan berapa total penurunan nilainya ya. Kita namakan akunnya akumulasi penyusutan peralatan dan mesin ya. Di sini nilainya 1.800.000 ya. Ya. Sehingga ya nilai aset kita yang 25 juta ini adalah harga perolehannya ya. Harga perolehannya maksudnya ketika kita membeli misalkan peralatan dan mesin ketika baru dibeli ya, ketika dibeli kita keluar uang berapa ya. Misalnya keluar 25 juta yang kita bayarkan ya. Ditambah. Jadi 25 juta ini meliputi yang dibayar ke toko, ditambah ongkirnya, ya ditambah dengan biaya pemasangannya, ya totalnya 25 juta. Tetapi ya ternyata sudah nilainya sudah menyusut. Kenapa menyusut? Karena sudah dipakai misalkan setahun atau 2 tahun. Berapa total penurunan nilainya? Totalnya 1.800.000. Ya. Ini dinamakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Ya. Kemudian ada penyertaan modal desa 78.200.000, kemudian penyertaan modal masyarakat ya 40 juta. Nah, Bapak dan Ibu ya, ya nanti ya kalau untuk saldo awal ya, untuk saldo awal mencatatnya bagaimana ya? Mencatatnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Mencatatnya ya dicatat
seperti ini ya. Jadi kas tunainya 20 juta ya sudah kita kas tunai di sisi. Nah, penempatannya kalau kas berarti di sebelah kiri. Kas BSI juga di kiri ya. ATK ini kan bagian dari aset, dia juga di kiri ya. Peralatan dan mesin ini adalah juga bagian dari aset, dia di sisi kiri ya. Jadi Bapak dan Ibu, aset itu meliputi semua harta ya yang dimiliki oleh BUMDes. Meliputi apa? Ada kas, ada ATK, peralatan ya, termasuk juga nanti ada kendaraan ya, ada gedung ya. Nah, kalau ada nyatatnya juga di sisi kiri. Kemudian ya, saya lompat ke modal ya. Modal tempatkan di kanan ya. Modal desa dan modal masyarakat ini sama-sama di kanan. Kemudian pertanyaannya kalau akumulasi penyusutan ini di kiri atau di kanan? Nah, Bapak dan Ibu ya. Tadi saya menyampaikan kalau asetnya dia sifatnya menambah, tempatkan di kiri ya. Kalau asetnya berkurang, tempatkan di kanan. Nah, kalau akumulasi penyusutan ini kan sifatnya akan mengurangi nilai buku, istilahnya nilai buku ya, nilai buku aset ya. Jadi kita akan membeli harga belinya 25 juta. Setelah dipakai setahun, dia menyusut 1.800.000 ya. Kok menyusut, Pak? Padahal kan mesinnya utuh gitu ya, alatnya utuh, kok dibilang menyusut ya. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan menyusut adalah menyusut harga jualnya ya. Kalau tadi kita beli ya barang dengan harga 25 juta, setelah dipakai setahun, kalau kita jual pasti nilainya turun. Nah, itu yang disebut dengan menyusut ya. Menyusut berapa? 1.800.000 ya. Maka ya, angka 1.800.000 ini adalah sifatnya mengurangi mengurangi nilai aset kita, nilai peralatan kita. Kalau aset berkurang, maka tempatkan di kanan, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, penjelasan tambahan untuk akumulasi penyusutan, ya. Nanti kalau kita punya kendaraan, nanti juga kita akan eh, ada akun akumulasi penyusutan kendaraan, ya. Kalau kita punya gedung bangunan ya gedung kantor BUMDes nanti akan ada pasangannya akumulasi penyusutan gedung bangunan ya. Baik ya itu adalah untuk jurnal saldo awal. nah, nah sekarang kita lanjut dengan eh, transaksi berikutnya, penerimaan kas atas pendapatan ya. Contohnya di sini adalah menerima pendapatan tiket masuk sebesar 3 juta. Nah, Bapak dan Ibu, ya kita analisis dulu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pertemuan hari ini saya akan eh, membahas teknik menjurnalnya, kiri kanannya ya, akun apa yang digunakan, kemudian mencatatnya di kiri atau di kanan ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu memahami materi hari ini, nanti Jumat yang akan datang kita langsung praktek menggunakan Excel. Ya. Jadi hari ini saya mau fokus ke penguatan pemahaman kiri dan kanan dulu. Ya. Kalau ini Pak sudah paham, nanti Jumat depan kita mulai menggunakan Excel, ya, aplikasinya. Baik, jadi kita menerima pendapatan tiket masuk perorangan 3 juta. Diterimanya secara tunai. Maka Bapak dan Ibu ya eh, kita menerima ya
pendapatan tiket. Jadi ceritanya ini adalah BUMDes usahanya eh, jualan wisata ya. Dia punya tempat wisata ya. Jadi wisatawan masuk membeli tiket, bayar tiket. Nah, ketika eh, mem- pengunjung bayar tiket, maka BUMDes menerima uang tunai ya. Dalam hal ini uang tunai bertambah ya, uang tunai bertambah. Kalau bertambah, tempatkanlah nanti catatlah di sebelah kiri ya. Kemudian harus ada dua yang dicatat. Satu lagi apa? Satu lagi adalah pendapatan ya. Karena kan di sini ceritanya menerima uang dari pendapatan tiket. Ya, berarti yang kedua yang dicatat adalah pendapatan. Ya, pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah, catatlah sebelah kanan. Ya. Nah, sehingga nanti di jurnalnya akan seperti ini. Ya, kas tunai ya, kas tunai bertambah ya, dicatat di sebelah kiri. Ya. Kas tunai bertambah sebelah kiri. Kemudian ya untuk ya, pendapatan tiketnya bertambah sebelah kanan. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kalau ada yang eh, kurang paham, ingin minta penjelasan tambahan, nanti silahkan langsung langsung nyalakan mic-nya ya, ya nyalakan mic langsung izin bertanya silahkan ya. Ya, langsung diselang enggak apa-apa ya, supaya nggak ketinggalan ya, supaya nggak terlewat maksudnya ya. Kemudian, nah kita lanjut ya. Nah, kemudian ya pada hari berikutnya pendapatan tunai disetor ke rekening bank. Ya, ini Pak Andi yang membuat slide-nya menyampaikan begini. Selanjutnya maksimal ya hari berikutnya pendapatan tunai disetor ke rekening bank. Ini Pak Andi ini mencontohkan sistem pengelolaan kas yang baik. Jadi sistem pengelolaan kas yang baik ya kalau menerima pendapatan kas uang tunai maka ya besoknya langsung disetor ke rekening bank. Ya, ini saran pengelolaan uang yang baik itu seperti ini. Kenapa harus cepat-cepat disetor ke bank? Ya, yang pertama supaya aman ya. Yang kedua supaya eh, tidak tergoda untuk dibelanjakan yang tidak perlu gitu ya. Kemudian penyetoran ke bank. Ya, jadi uang kita punya uang tunai nih, punya uang tunai, kemudian kita setorkan ke rekening di bank. Maka Bapak dan Ibu, kok ininya nggak masuk ya? Nah, sekarang kita menganalisis ya, menyetorkan uang tunai ke bank. Mencatatnya bagaimana ya Bapak dan Ibu kita kalau di akuntansi kita menganalisisnya sederhana ya jadi sederhana bagaimana ya kita lihat kondisi realnya kenyataannya seperti apa kenyataannya itu kita sekarang kita punya uang tunai ya uang tunai ini mau dimasukkan ke rekening di bank ya kita serahkan ke bank untuk dimasukkan ke mana ke rekening kita ya berarti kas tunainya kas tunai kita menjadi berkurang ya secara fisik itu kas tunai kita berkurang nyata ya kas tunai berkurang maka kalau tadi kas tunai bertambah tempatkan di sebelah kiri. Nah, sekarang kalau
kas tunainya diserahkan ke bank, kas tunainya menjadi berkurang. Kalau berkurang nanti harus tempatkan di sebelah kanan. Nah, kemudian di sebelah kirinya apa? Ya, yang terpengaruh berarti selain kas tunai yaitu kas di bank. Ya, kas di bank menjadi bertambah. Ya, kas di bank bertambah maka dia tempatkan di sebelah kiri. Ya. Analisisnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kas tunainya ya, kas tunainya berkurang, tempatkan di kanan ya. Kemudian kas di bank bertambah, tempatkan di kiri. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada transaksi pembelian ya, pembelian ataupun pengeluaran uang ya. Berarti pembeliannya secara tunai atau secara cash ya, dibayar tunai, bayar cash. Transaksi pembelian secara kas dapat berupa transaksi pembelian barang dan jasa BUMDes yang dilakukan secara tunai ya. Termasuk juga yang transfer bank ya. Kalau kita bayarnya pakai kartu ATM ini juga disebut transaksi tunai ya. Transaksi ini dicatat ketika cek diterbitkan. Ya, ini kalau pakai rekening giro ya. Kalau pakai rekening giro, kalau kita mau membayar lewat bank, maka kita menggunakan cek ya. Kalau rekeningnya rekening tabungan biasa, ya cukup pakai kartu ATM membayarnya ya. Jadi dicatat ketika kas sudah dibayarkan ya, atau kasnya sudah ditransfer ya. Kalau pakai ATM sudah ditransfer ya. Nah, contoh transaksinya, unit usaha wisata membeli ATK secara tunai 500.000 ya. Membeli ATK berupa apa? Berupa kertas ya, berupa tinta printer ya. Ini termasuk ATK ya. Ini membeli ballpoint itu juga ya, pensil, stabilo, ya, ini ATK. Maka transaksi ini dapat langsung dicatat sebagai beban. Ya. Jadi untuk mencatat pembelian ATK, ya, kalau ada dua cara ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama membeli ATK berarti kan yang kelihatan apa? Yang kelihatan ya ATK-nya bertambah ya. Kita membeli kertas ya, maka ya kertas bertambah ya, ATK bertambah ya. Kalau ATK bertambah ya, berarti catatlah di sebelah kiri ya. Kemudian kita bayarnya pakai uang tunai, maka uang tunai berkurang, catat sebelah kanan. Ini yang pertama ya. Yang pertama kita Gitu mencatat kan? Nah, di sini ada penyebab masalah gizi yang saling. ya. Kita mencatatnya apa adanya ya. ATK ya dicatat sebagai ATK ya. ATK bertambah di sisi kiri, kas berkurang di sisi kanan. Ini cara yang pertama. Nah, tetapi ya ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu ATK ini ya, alat tulis kantor ini kan akan dipakai ya, akan dipakai untuk operasional BUMDes ya. Kertasnya, tinta printernya akan langsung dipakai. Nah, kalau kira-kira akan segera dipakai ya, kemudian dalam waktu sebulan, 2 bulan itu akan habis ya, maka ya kalau ATK yang sudah dipakai ya, sudah dipakai untuk operasional BUMDes, maka ATK-nya menjadi menjadi hilang ya, menjadi bukan hilang ya,
ya terpakai ya, menjadi habisnya kenapa? Karena dipakai ya. Tintanya habis kemana nih? Tinta printer ya habis untuk ngeprint ya. Kalau kita punya ATK, kemudian kita sudah gunakan sampai habis ATK itu, maka ya ATK ini sekarang menjadi biaya, sudah menjadi biaya ATK. Ya, sudah terpakai, ATK-nya sudah terpakai. Ya, kalau wujudnya masih berwujud kertas, masih berwujud tinta printer, ya namanya ATK, ya namanya alat tulis kantor. Ya, tetapi kemudian ketika alat tulis kantor ini kita gunakan untuk operasional sehari-hari, lama-lama habis ya. Nah, ketika sudah habis, yang tadinya ada barangnya, sekarang barangnya sudah dikonsumsi, sudah terpakai. ATK yang sudah terpakai ya di akuntansi dinamakan menjadi biaya ATK. ATK-nya habis menjadi biaya ATK. Ya. Maka kalau kita mencatat dengan cara pertama, cara yang tadi adalah ATK-nya ketika dibeli ATK bertambah di kiri, kas berkurang di kanan. Nah, pada akhir bulan ATK-nya berkurang ya. ATK-nya sudah habis nih. ATK-nya berkurang. Kalau akhir bulan ATK-nya berkurang, maka ATK catat sebelah berkurang di kanan. Kemudian di sebelah kirinya apa? Di sebelah kirinya kita munculkan mengakui adanya beban ATK. Ya. Itu cara yang pertama. Nah, Bapak dan Ibu ya, eh, bisa juga ya, kalau mau lebih sederhana, lebih simpel ya, ketika membeli ATK langsung kita catat sebagai beban ATK ya. Boleh apa tidak? Ya, boleh. Ya, kenapa? Karena kan ini ATK, kita beli ATK memang mau dipakai untuk usaha. Dan nanti akhir bulan paling juga sudah habis gitu ya. Makanya saya nyatetnya ya sudahlah langsung saja kalau membeli ATK catat sebagai beban ATK. Nah, kalau beban bertambah tempatnya di mana Bapak dan Ibu? Ya, ingat persamaan tadi tempatnya di kiri ya, beban bertambah catat di kiri. Kita bayar pakai uang, uang berkurang catat di kanan. Ya, sehingga ketika kita mencatat nanti beban ATK, beban ATK di kiri, kemudian kas tunai catat di kanan. Ya. Kalau misalkan bingung ya, beban ATK-nya tempatkan di mana? Ya, kalau bingung, saya kita bisa memulai, Bapak dan Ibu bisa memulai dari yang lebih mudah ya. Yang lebih mudah itu kita melihat kasnya ya. Kalau kita beli ATK, kasnya kan pasti berkurang. Kalau kas berkurang berarti tempatkan di kanan ya. Yang satunya pasti di sebelah kiri ya. Karena kenapa? Ya nggak mungkin kanan dua-duanya ya. Yang satu harus kiri, yang satu harus kanan ya. Kalau ada dua akun maka yang satu harus di kiri, satunya pasti di kanan ya. Namanya apa? Ya, ini kalau mau simple langsung saja beli ATK, catat saja sebagai beban ATK. Kemudian Bapak dan Ibu ya untuk atas bawahnya ya, untuk barisnya yang duluan di atas yang mana? Baris yang di sisi sebelah atas adalah yang penempatan di kiri. Kalau dia ditempatkan di kiri, catatlah di baris yang atas. Kalau dia di sebelah kanan, maka catatnya di baris yang bawah. Ya. Menurut bagaimana nanti ketika di akhir tahun? Di akhir tahun masih ada sisa ATK ya. Kalau ada sisa ATK di akhir tahun, nanti ya dicatat ya ATK-nya ada berapa ya. Ya mencatatnya bagaimana? Ya nanti tunggu.
Ya, tunggu nanti akhir tahun sekalian. Ya, nanti kan kita akan ada pendampingan ya setelah ini pelatihan di bulan September, Oktober, nanti kan kita lanjut dengan pendampingan ya sampai dengan November. Ya, nanti kalau Bapak dan Ibu sambil mencatat nanti ada permasalahan seperti ini, misalkan mencatat sisa ATK bagaimana, kita tunggu ya di bulan November aja nanti ya. Selanjutnya, beban gaji ya. Pada saat membayar gaji karyawan, maka jurnal dibuat dengan mendebet beban gaji berdasarkan bukti pengeluaran kas ya. Kalau yang teman-teman yang sudah membayar karyawan ya, ketika membayar kan harus ada bukti ya kepada Ibu ya. Jadi semua transaksi harus ada buktinya. Nah, nanti itu yang akan dicatat di jurnal. Yang pasti kan kasnya berkurang. Kas berkurang catat di kanan ya. Kemudian sebelah kirinya apa? Ya yang 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 sesuai ya. Kasnya berkurang dalam rangka apa? Dalam rangka bayar gaji. Maka catatlah yang di sisi kiri biaya gaji ya. Atau kalau di akuntansi kita gunakan istilahnya beban ya, beban gaji. Nah, ini contoh transaksinya. Pembayaran gaji karyawan 12 juta. Dicatatnya ya. Ya, dicatatnya bagaimana? Dicatatnya adalah kasnya berkurang di kanan ya. Kemudian di kirinya adalah beban gaji. Ya. Nama lengkapnya beban gaji dan tunjangan ya. Bagian administrasi umum ya, misalnya pakai akun yang ini ya. Kita lanjut. Untuk pencatatan perolehan barang dagangan, dicatat pada persediaan barang dagangan. Ya, ini kalau Bapak dan Ibu yang usahanya jual barang ya, yang menjual barang ya. Tapi kelihatannya Bapak dan Ibu nggak ada yang jual barang ya. Tapi ini untuk diketahui ya, supaya juga nanti kalau suatu saat menjual, ya nanti seperti ini caranya. Untuk perolehannya ya ketika membeli barang dagangan seperti apa ya. Untuk pencatatan perolehan ya Pak, pembelian barang dagangan dicatat pada persediaan barang dagangan sebesar harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Yaitu harga untuk memperoleh, untuk mendapatkan barang-barang itu. Yaitu yang pasti yang kita bayarkan. Harga belinya yang dibayarkan ke toko ditambah dengan kalau ada biaya angkut ya dan lain-lain ya sampai dengan barang itu siap sampai ke BUMDes. Itu namanya harga perolehan. Harga beli plus ongkos-ongkosnya. Contoh ya, mencatat pembelian bensin 300 liter, harga total 2.850. Ya, maka yang pasti ya kas berkurang di kanan. Kemudian kita mendapatkan bensin, maka bensin di kiri. Ya. Kas kasnya berkurang, catat sebelah kanan, bensin catat sebelah kiri. Ya. Nah, untuk nama bensin ini nggak ada yang spesifik bensin ya. Kita gunakan secara umum ya barang dagangan itu kita pakai nama persediaan barang dagang berupa bensin, berupa baju, berupa beras, berupa apapun ya. Ya kalau kita jual beli barang, maka barang yang dibeli kita namakan sebagai persediaan barang dagangan. Nah, untuk rinciannya kita barang dagangannya berupa apa? Nanti kita buat catatan tersendiri ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dicatat ini bensin ada berapa, ada beras, ada gula, maksudnya. Tetapi kalau di akuntansi pencatatannya ya seluruh barang dagangan yang kita miliki kita catat menggunakan akun ini, akun
persediaan barang dagangan gitu ya. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, ada istilah HPP ya. Apa itu? Harga pokok penjualan ya. Jadi pembelian yang tadi kalau dihitung harga pokok per liternya ya, harga pokok kita membeli bensin 2.850.000 mendapatkan 300 liter bensin. Berarti 1 liternya berapa? 1 liternya ya dibagi saja ya, 2.850.000 dibagi 300 yaitu 9.500 rupiah per liter ya. Kemudian ya kita menjual bensin 100 liter. Harganya berapa? 12.000. Maka dibuat jurnal ya. Kita menjual ya. Kalau kita menjual berarti kita menerima uang. Berarti uang bertambah di kiri ya. Kas bertambah di kiri ya. Kas tunai bertambah di sebelah kiri. Kemudian kita namanya memperoleh apa? Pendapatan. Jadi uang ini uang apa? Uang pendapatan penjualan bensin. Ya. Maka pendapatan bertambah pasti di kanan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita membuat namanya jurnal yang kedua adalah kita mencatat bensinnya kan sudah diberikan ke pembeli, berarti bensin kita berkurang, ya. Kalau bensin berkurang bagaimana, ya? Harta kita berkurang nih, berarti aset berkurang, catat di kanan, ya. Nih, aset asetnya namanya apa tadi? Persediaan barang dagangan. Persediaan barang kita menjadi berkurang, maka catatlah di sebelah kanan. 950.000 dapat dari mana nih? Ya, berarti 100 liter yang dijual dikalikan dengan harga belinya. Ya, harga beli per liternya kan 9.500. Ya, dikalikan 100 liter berarti 950.000. Ya. Nah, kalau harga jualnya dikalikan harga jual ya, pas kita menjual, kas yang diterima ya 12.000 dikalikan 100 liter, mendapatkan 1.200.000 ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk jurnal yang kedua ya, yang pasti yang kelihatan persediaan bensinnya, bensin kita berkurang, maka tempatkan di kanan. Terus yang kirinya apa, Pak? Yang kirinya. Nah, yang kirinya ini adalah eh, barang kita ini berkurang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dijual. Ya, jadi barang kita berkurang karena dia apa? Dijual. Ya, maka ya untuk di sebelah kiri ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita menjual barang kan kita terima uang ya Bapak dan Ibu ya. Kita menerima 1.200.000 ya. Tetapi ingat ya, untuk kita mendapat uang 1.200.000, kita perlu modal enggak? Perlu. Modalnya apa? Modalnya bensin yang kita beli. Harganya berapa? 9.500 per liter. Kalau 100 liter, 950.000. Jadi yang 950.000 ini adalah biaya yang kita keluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan penjualan. Ya. Makanya dinamakan kalau orang di pasar bilangnya modal saya ya. Ketika saya menjual barang dapat uang 1.200.000, modal saya adalah 950.000 ya. Ini kalau orang di pasar bilangnya begitu ya. Kan kita kalau di pasar kita di membeli barang nih. Ini harganya berapa nih, Pak? Oh, ini harganya 1 juta ya. Kemudian kita nawar lah 900.000 aja lah gitu ya, kata penjualnya. Nggak bisa mas, modal saya belum dapet ya, modalnya belum dapat gitu ya. Yang dimaksud modalnya belum dapat adalah kata si pedagang tadi, si penjual tadi, ya saya belinya
harganya lebih dari 900 ya, dibilang orang di pasar modalnya belum dapat itu. Nah, Bapak dan Ibu ya, ketika kita menjual dapat uang 1.200.000, maka kita sebelumnya kita keluar modal ya, keluar uang untuk membeli bensin ya, sebesar untuk 100 liter ya sebesar 950.000. Ini adalah kalau orang awam, orang di pasar bilangnya modal jualannya 950.000. Nah, kalau di akuntansi dinamakan modal penjualan. Bukan. Kalau modal penjualan itu orang di pasar. Kalau di akuntansi dinamakan harga pokok penjualan barang dagangan. Ya, ya secara singkatnya ini modal modal dagangannya ya, Kok modal kan? dagang. Ayo, ayo, piye? Ya, jadi modal dagangnya Undo iki, tekan di ini. lebih iki. Undo iki. Eh, jadi Oh, Bapak dan sik. Ibu ya, kalau di akuntansi namanya apa? Harga pokok penjualan barang dagangan. Di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Ya, secara Kok gampangnya api kok iki? kan yang sebelah kanan sudah diisi. Ora Ya, enak pasti di suarane. sebelah kiri. Ya. Atau secara ilmiahnya, ya, penjelasannya, ya kan harga pokok penjualan barang dagangan ini seperti beban ya. Ya, ini kan sifatnya seperti biaya, ya, biaya penjualan gitu ya. Biaya bertambah, tempatkan di kiri, ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu. Penyusutan aset tetap. Nah, ini tadi sudah sempat saya ceritakan di saldo awal ya, ada akumulasi penyusutan. Nah, ini ada cerita lagi penyusutan aset tetap. Penyusutan dilakukan tiap akhir periode pelaporan ya. Kalau mau buat laporannya, laporan semesteran ya di bulan Juni harus dibikin. Kalau periode pelaporannya tahunan ya akhir Desember. Atau kalau dilaporkan bulanan ya bisa juga dibuat tiap bulan ya dibuat penyusutan Iki ya. salo iki kok entek wae. Eh, Sebentar. Kalau tiap undo tak longi lho. Sing ketok iki bakal buang ana tak buang lho padahal. Isih ae dadi Baik. Share. Ya, Bapak dan Ibu, ya kita lanjutkan. Ya, penyusutan aset tetap. Ya, nih contoh jurnal penyusutan kendaraan 1.600.000 ya. Contoh nih ya. Maka Bapak dan Ibu ya, untuk penyusutan secara mudahnya angka 1.600.000 dapat dari mana ya? Dari harga beli dibagi umurnya berapa tahun ya. Kalau mau gampang misalnya beli laptop harga 5 juta. Harga 5 juta terus umurnya 5 tahun. Maka tiap tahun ya penyusutannya sebesar 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Ya, itu mudah sekali menghitung penyusutan ya, yaitu harga belinya atau harga perolehannya dibagi dengan masa manfaatnya ya. Jangka waktu penggunaannya berapa tahun ya. Kan kita belum tahu Pak mau dipakai berapa tahun ya dikira-kira ya. Kalau kita beli laptop kita tanya ke tokonya, Pak ini laptop ini kira-kira berapa tahun ini masa pemakaiannya, 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun. Nah, terus mencatatnya bagaimana?
mencatatnya yang pasti ya kita yang tadi ya kita kan ada penyusutan ya. Kalau ada penyusutan ya nilai asetnya akan turun ya. Nilai asetnya turun, maka penurun kalau turun catat di kanan ya. Namanya apa? Namanya akumulasi penyusutan. Terus di kirinya apa? Di kirinya kita mengakui adanya biaya penyusutan atau beban penyusutan. Beban penyusutan bertambah di sebelah kiri. Ya, seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyusutan mencatatnya adalah beban penyusutan di kiri, kemudian sebelah kanannya akumulasi penyusutan kendaraan di kanan. Ya, ini untuk penyusutan seperti ini. Ya, nah selesai contoh-contoh jurnalnya. Kemudian laporan keuangan. Kalau Bapak dan Ibu ya, BUMDesnya punya unit wisata, kemudian punya unit pertanian, kemudian punya unit peternakan. Nanti bisa membuat masing-masing ya. Untuk tiap-tiap unit dicatat di satu Excel, aplikasi Excel. Nanti akhir tahun kalau mau bikin laporan kalau mau laporan gabungan, tinggal nanti digabungkan saja. Caranya nanti kita praktekkan nanti ya. Secara mudah, simpelnya, eh, jurnal-jurnal dari unit 1, 2, dan 3 digabungkan dalam satu aplikasi, nanti otomatis langsung menjadi laporan gabungan. Baik Bapak dan Ibu, ya, untuk materinya kita cukupkan sampai di sini ya, contoh-contoh jurnal. Nanti ya Jumat depan kita mulai praktek menggunakan Excel. Nanti akan kita praktekkan bagaimana mencatat menggunakan Excel. Demikian Bapak dan Ibu, apakah mau ada yang ditanyakan dulu atau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Boleh bertanya, Pak? Silakan Bapak. Ya langsung saja. Saya dari Sumaryana dari BTS Ulu. Yang ingin saya tanyakan tadi masalah ini, Pak. Untuk aset tadi kayak pembelian alat ATK, kayak misalnya komputer tadi kan, itu kan ada penyusutan tuh yang tiap tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kalau misalnya setelah atau sebelum 5 tahun itu mungkin 4 tahun terjadi kerusakan dan komputer itu tidak bisa diperbaiki itu untuk pelaporannya gimana, Pak? Ya, ya, bagus sekali Pak kasusnya ya, bukan bagus ya. Oh, ya kalau laptopnya 4 tahun sudah rusak, nggak bisa dipakai, maka nanti kita harus eh, mencatatnya berarti kita namanya menghapus ya, kita menghapus aset itu ya. Menghapusnya bagaimana? Menghapusnya nanti eh, eh, ya kita hapus ya, kita menghapus pencatatan yang laptop tadi ya. Caranya bagaimana? Ya, Caranya kan kita tadi sudah mencatat adanya laptop nih, punya laptop nih. iya, Nanti kalau pas sudah rusak, nggak bisa dipakai, maka nanti laptop kita kalau dihapus berarti catat sebelah kanan. Ya. Laptopnya dicatat sebelah kanan, kemudian laptop itu kan sudah ada akumulasi penyusutannya. Nah, nanti akumulasi ya, penyusutannya dibalik. Ya, kita hapus berarti dicatat sebelah kiri. Jadi, menghapus ya yang tadinya aset di kiri, kita catat di kanan. Kemudian aset itu kan sudah punya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kan aslinya ada di kanan. Kalau pas kita ya, hapus berarti dia taruh di kiri. betul, betul, betul. Misalnya asetnya nilainya 5 juta, akumulasi penyusutan baru 4 juta, berarti masih ada 1 juta. Nah yang 1 juta ini berarti kita untung apa rugi, Pak?
ya rugi ya Pak. Ya, yang 1 juta berarti dicatat sebagai kerugian karena ya kerugian. Nanti ada akunnya. Kerugian penghentian aset, begitu Pak. Itu apakah kita harus buat berita acara pemusnahan barang tersebut atau gimana Pak? Ya, eh, dibuat Pak. Nanti ada berita acara penghapusan, namanya berita acara penghapusan barang milik BUMDes berarti ya. Nanti harus dibuat ada berita acaranya, harus di tantangan BUMDes ya. Eh, yang pasti di tanda tangan direktur ya, di tanda Oke tangan oke. direktur BUMDes sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi menghapus laptop. Baik Begitu, baik Pak. baik. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak Sunaryana. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ada segera mau ditanyakan, boleh? Sudah berjalan Pak ya, pencatatannya Pak ya? Udah mulai Pak diguyuri. Ya, baik. Bapak dan Ibu ya, sambil mulai mencatat juga boleh ya. Maksudnya ya sudah dicoba-coba aja dicatat nanti ya. Kalaupun nanti salah-salah ya diperbaiki, tidak apa-apa. Baik, kalau ada lagi silakan Bapak dan Ibu, sekiranya ada. Ya, kalau belum ada, kita cukupkan sampai di sini, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga nanti bisa mengikut sampai selesai dan nanti bisa mencatat transaksinya sampai dengan menjadi laporan yang tahun ini. Ya, terima Amin kasih amin. Pak Suharyono, Pak Irawan, dan teman-teman yang lain. Ya, kita cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung end meeting. Waalaikumsalam. Oke, Iya, Bapak dan Pak. Ibu semuanya. Nanti akan saya share di grup yang tahun lalu. Pak Irawan nanti boleh di-share ya grup yang tahun lalu untuk teman-teman yang barangkali belum tergabung gitu, diinfokan aja bagaimana caranya gitu. Eh, Mungkin saya akan share-share nanti materi di situ aja gitu. Oke, Pak. Iya. Oke, di sini kita end meeting.